perkenalkan, nama saya Maria Angelati Mulyani dengan NPN 25103628. Saya mahasiswa dari Unika Santo Paulus Ruteng dan saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana urgensi dan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Materi ini sangat penting karena di tengah perkembangan zaman pada Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam keutuhan negara. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran peran aktif dari seluruh warga Indonesia. Jadi sebelum kita mendengarkan penjelasan materi yang berkaitan dengan judul yang tadi, jadi mari kita simak videonya dulu. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Ketahanan nasional mencangkup segala aspek kehidupan yang saling berhubungan dan mendukung, sehingga menciptakan stabilitas dan keberlanjutan dalam mencapai tujuan nasional. Konsep dasar ketahanan nasional memiliki sifat dinamis dan holistik, di mana semua unsur bangsa berperan dalam mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan identitas nasional. Konsep ketahanan dasar nasional melibatkan partisipasi aktif pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya, sehingga mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong. Bela negara adalah konsep yang merujuk pada upaya dan komitmen setiap warga negara dalam menjaga, mempertahankan, dan memajukan negara serta kedaulatan bangsa. Bela negara bukan hanya tugas aparat negara atau militer, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Konsep ini mengacu pada upaya kolektif untuk memastikan keberlangsungan hidup negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Aspek ideologi Pancasila dalam unsur ketahanan nasional memiliki peranan yang sangat penting, karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi landasan dalam membangun ketahanan nasional. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung 5 sila yang masing-masing memiliki nilai dan prinsip yang mendukung ketahanan nasional, baik dalam aspek pertahanan dan keamanan, sosial politik, ekonomi, maupun budaya. Aspek politik merupakan unsur penting dalam ketahanan nasional karena aspek politik mengatur bagaimana negara dapat mengelola kekuasaan, menjaga stabilitas politik, dan memenuhi kebutuhan rakyat, serta keberlanjutan negara dan memastikan bahwa negara dapat mengatasi berbagai ancaman. Negara yang memiliki sistem politik yang stabil, demokratis, dan transparan akan mampu menghadapi ancaman dan tantangan yang muncul, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu,
penguatan sistem politik yang baik dan penegakan hukum yang adil merupakan fondasi yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Aspek ekonomi dalam ketahanan nasional mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan, mulai dari kemandirian ekonomi, pemerataan kesejahteraan, hingga stabilitas mikroekonomi. Untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang kokoh, Indonesia perlu memastikan keberlanjutan sumber daya alam, memperkuat sektor industri dan teknologi, serta mendorong kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan. Ekonomi yang kuat dan inklusif akan memperkuat ketahanan sosial, politik, dan pertahanan negara, sehingga Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan lebih baik dan menjaga kedaulatan serta kesejahteraan rakyatnya. Aspek sosial budaya dalam ketahanan. Budaya mengacu pada bagaimana masyarakat mempertahankan dan melestarikan nilai, tradisi, dan kebudayaan Indonesia di tengah perubahan sosial dan budaya yang terjadi. Ketahanan budaya dalam konteks ini adalah kemampuan suatu masyarakat untuk mempertahankan identitas, nilai-nilai, dan warisan budaya Indonesia meskipun ada tantangan yang dihadapi seperti globalisasi, pergeseran teknologi, dan interaksi antar budaya. Secara keseluruhan, ketahanan budaya sangat bergantung pada bagaimana masyarakat dapat menyeimbangkan antara mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang ada. Ini adalah suatu proses dinamis yang melibatkan upaya kolektif dari individu, komunitas, dan bahkan pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Aspek pertahanan dan keamanan dalam ketahanan nasional merujuk pada dua komponen penting yang saling mendukung untuk menjaga stabilitas, kedaulatan, dan kesejahteraan negara. Ketahanan nasional mencakup seluruh sistem dan kemampuan negara untuk bertahan terhadap berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks ini, pertahanan dan keamanan adalah dua aspek yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya memiliki peran vital dalam menjaga keutuhan negara. Aspek pertahanan dan keamanan adalah dua pilar utama dalam ketahanan nasional yang saling melengkapi. Negara yang memiliki pertahanan yang kuat dan kesiapsiagaan militer yang baik, serta sistem keamanan domestik yang solid, akan lebih mampu menghadapi tantangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ketahanan nasional yang kokoh membutuhkan keseimbangan antara kemampuan militer dan ketangguhan sosial, politik, dan ekonomi untuk menjaga integritas dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ancaman militer diperkirakan masih berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer bisa berbentuk ancaman kekuatan militer asing ataupun kekuatan bersenjata dari dalam negeri, seperti konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan, darat, laut maupun udara, separatisme, dan ancaman infiltrasi, intelligence, dan spionase. Pada tanggal 13 Mei 2018, serangkaian aksi bom bunuh diri terjadi di 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pengeboman dilakukan oleh satu keluarga beranggotakan 6 orang termasuk seorang ibu yang membawa 2 anaknya. Keluarga itu terkait dengan Jamal Ansharut Daulah atau JAD, sebuah kelompok teroris Indonesia yang telah berjanji setia kepada ISIS. Pengeboman tersebut menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai puluhan lainnya. Pengeboman pertama terjadi di Gereja Katolik Santa Maria, disusul dengan pengeboman di Gereja Kristen Indonesia dan Gereja Pantekosta Pusat. Keluarga tersebut juga berusaha untuk mengebom lokasi keempat.
Mapolres Tabes Surabaya namun dicegat oleh polisi dan meledakkan bahan peledak sebelum waktunya, bunuh diri dan melukai beberapa petugas polisi. Pengeboman tersebut merupakan serangan teroris paling mematikan di Indonesia sejak bom Bali tahun 2002 dan merupakan bagian dari gelombang serangan yang dilakukan JAD di Indonesia pada tahun 2018. Pemerintah Indonesia menanggapi dengan meluncurkan tindakan keras terhadap kelompok teroris dan meningkatkan langkah-langkah keamanan di seluruh negeri. Presiden Joko Widodo mengecam aksi terorisme ini dan menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Insiden ini menjadi peringatan bagi kebangkitan sel tidur teroris di Indonesia. Dan ini gambar yang Anda lihat adalah gambar suasana kejadian di depan gereja setelah terjadinya ledakan yang terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah titik yang menjadi lokasi bom yang diduga bunuh diri itu yang terjadi di Surabaya. Di antaranya ini adalah lokasi gereja Santa Clara, Jalan Ngagel, Madya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Dan ternyata ini justru ada 6 bahkan titik yang menjadi lokasi bom bunuh diri. Lalu ada juga gereja pusat Pantekosta yang ada di Surabaya, Jalan Arjuna, lalu juga ada Gereja Kristen Indonesia GKI Jalan Diponegoro, GKJW Jalan Pucang, GKJW Jalan Darmo Harapan, PJ Surabaya. Terus juga Ganjar menyebut bahwa ledakan tersebut bisa dipastikan bahwa adalah bom bunuh diri yang menggunakan motor. Dan ini gambar yang Anda lihat ini masih terus dilakukan evakuasi terhadap korban, baik itu korban tewas maupun korban luka yang memang tadi menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur Frans baru mengira bahwa seluruh korban luka sudah dibawa ke rumah sakit yang ada di Surabaya. Kami sampaikan kembali bahwa serangan bom mengguncang Surabaya dan berdasarkan informasi yang kami dapat, ada sejumlah ledakan bom yang terjadi pada hari Minggu pagi ini di Surabaya. Dan lokasi tersebut berada di beberapa gereja, diantaranya adalah Gereja Santa Maria, Takber Cilangagel, lalu Gereja GKI Diponegoro, Gereja GPPS Sawahan Jalan Arjuna, dan sejumlah gereja lainnya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia serta kondisi geografisnya yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang banyak memiliki kekayaan alam, suku, budaya, ras, dan agama. Tentunya Indonesia mengandung kerawanan dan kerentanan akan suatu ancaman bagi ketahanan-pertahanan keamanan negara, baik pertahanan secara internasional maupun secara nasional. Beberapa contoh pertahanan keamanan yang sering kita jumpai adalah adanya kegiatan ronda malam di sebuah RT atau RW. Dengan kegiatan tersebut, masyarakat telah menerapkan pertahanan keamanan dari ancaman kejahatan untuk mempertahankan kedaulatannya, yang berdampak pada rasa aman dan nyaman. Lalu bagaimana dengan pertahanan di pemerintahan? Pada pemerintahan, untuk memelihara stabilitas pertahanan keamanan yang dinamis, pemerintah telah menyerahkan tugasnya kepada aparat-aparat negara seperti TNI atau Polri sebagai bentuk pertahanan. Secara keseluruhan, Indonesia telah menerapkan pertahanan keamanan yang baik dengan contoh militer Indonesia masuk ke dalam ranking 16 besar militer terkuat di dunia. Hingga dari itu, dimulai dari kesadaran masyarakat untuk membela negara demi mempertahankan keamanan negara, akan memberikan ketahanan-pertahanan dan keamanan negara menjadi negara yang dinamis, aman, dan nyaman. Terima kasih.
saya, Menteri Pertahanan, mewakili pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan prinsip jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. Kami tidak akan pernah mengecewakan rakyat Indonesia di dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah. Wilayah yang meliputi banyak pulau dari Sabang hingga Merauke, menciptakan keragaman budaya yang berasal dari berbagai suku bangsa. Komitmen kebangsaan itu ya memang harus dijaga, tapi per generasi gitu. Malaysia contoh membangun komitmen kebangsaannya, ya anak-anak kecil diajarkan pewaris Malaysia ke depan itu kan si Upin sama si Ipin. Nah si Upin dan si Ipin diajarkan komitmen kebangsaan, dia harus berkenalan dengan orang India. Maka dibikinkan dengan tokoh namanya Jarjit. Dia harus berkomitmen bertemu dengan anak-anak Cina, dibikinkan tokoh si Mei Mei. Dia harus berkomitmen dengan anak-anak Indonesia, maka dibikinkan tokoh Susanti. Amerika juga pelajaran kebangsaannya. Kegagalan dengan Vietnam, dengan Vietcong, dia bikin film Rainbow 1-5. Amerika kebangsaannya nggak boleh kalah dengan Cina karena mereka nggak punya spiritualitas. Dia pasti akan ngambil spiritualitas dari Cina dan Jepang agar anak-anak Amerika nggak malu ketika ngambil. Bikinkan American Shaolin, American Kung Fu, American Ninja, bahkan film terakhir Samurai, The Last Samurai, tokohnya dari Amerika namanya Tom Cruise. Jepang punya komitmen kebangsaan agar tidak lagi terjadi pembantaian rezim Tokugawa oleh restorasi Meiji, agar anak-anak muda tidak malu dan tidak mengulang itu. Bikinkan komitmen kebangsaan yang sederhana, bikinkan film Samurai X dengan tokohnya si Rouri Kenshin. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Jadi yang pertama, urgensi dan tantangan ketahanan nasional serta peran negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kebangsaan. Jadi, urgensi dan tantangan ketahanan nasional serta peran negara dalam membangun komitmen kebangsaan. Sebagai negara kepulauan yang besar dan beragam, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, pemahaman tentang ketahanan nasional dan komitmen kebangsaan menjadi sangat krusial. Yang berikut, urgensi ketahanan nasional. Jadi, apa itu urgensi ketahanan nasional? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu urgensi ketahanan nasional. Jadi, menurut artikel di Kompasiana.com, ketahanan nasional dan bela negara merupakan bagian penting dalam pembangunan bangsa yang kuat dan bersatu. Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan kepercayaan, Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks yang menuntut kesatuan dan kebersamaan dalam menciptakan fondasi kebangsaan yang kokoh. Dan yang berikut, urgensi ketahanan nasional terletak pada kebutuhan untuk melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Seiring dengan dinamika dunia yang terus berkembang, ancaman terhadap negara tidak lagi hanya bersifat militer, melainkan juga melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan kiber. Oleh karena itu,
Membentuk ketahanan nasional menjadi imperatif untuk menjaga keberadaan dan keberlanjutan negara. Selain itu, ketahanan nasional juga sangat penting untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Dengan memiliki ketahanan nasional yang kuat, negara dapat menciptakan lingkungan yang aman dan stabil untuk pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Seperti yang dinyatakan di Lemnas Go ID, ketahanan nasional memiliki nilai yang sangat strategis, baik kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dan yang berikut, tantangan ketahanan nasional. Jadi, meski memiliki urgensi yang besar, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dalam membangun dan memelihara ketahanan nasional. Dan berdasarkan laporan dari Info Publik, ketahanan nasional Indonesia saat ini berada dalam kondisi cukup tangguh dengan skor 2,87 pada Indeks Ketahanan Nasional atau IKN 2024. Namun, terdapat beberapa gatra yang masih perlu diperhatikan, seperti gatra sosial budaya yang berada dalam kondisi kurang tangguh dengan skor 2,55. Dan juga ada beberapa tantangan utama ketahanan nasional Indonesia, antara lain yang pertama, polarisasi dan perseteruan internal. Jadi perbedaan dalam hal suku, agama, dan budaya seringkali menjadi pemicu ketegangan pada taraf lokal maupun nasional. Dan yang kedua, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Di sini masalah-masalah ini dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang berdampak negatif pada ketahanan nasional. Dan yang ketiga, ancaman terorisme dan radikalisme. Jadi, kelompok teroris dan radikal terus menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas negara. Dan yang keempat, bencana alam. Jadi, Indonesia terletak di zona cincin api Pasifik, sehingga rawan mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Dan yang kelima, tantangan global. Di sini seperti pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak besar pada ketahanan nasional Indonesia, seperti yang diuraikan dalam artikel di LIP UI ID. Dan yang berikut, peran negara dalam membangun komitmen kebangsaan. Jadi, negara memiliki peran yang sangat penting dalam membangun komitmen kebangsaan di antara rakyat. Jadi, menurut artikel di Kompasiana.com, komitmen kebangsaan tercermin dalam partisipasi aktif warga dalam upaya menjaga ketahanan nasional. Wawasan Nusantara, yang artinya pandangan strategis tentang posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, mengajarkan pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Dan yang berikut, ada beberapa peran negara dalam membangun komitmen kebangsaan, antara lain yang pertama, menumbuhkan kesadaran bela negara. Di sini pendidikan bela negara menjadi instrumen krusial untuk menyadarkan setiap lapisan warga akan peran dan kontribusinya dalam membentuk ketahanan nasional. Dan yang kedua, membangun kebersamaan dan toleransi. Jadi, pemerintah harus berperan aktif dalam menyelesaikan konflik sosial dan membangun keharmonisan antar masyarakat yang beragam. Dan yang ketiga, memperkuat ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen rakyat terhadap negara. Dan yang keempat, memperkuat diplomasi dan hubungan internasional. Indonesia harus mampu memainkan peran sebagai bright blighter dalam masyarakat internasional yang dapat menjembatani kepentingan negara berkembang dan negara maju melalui politik luar negeri bebas aktif. Dan yang kelima, menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Di sini, Pancasila sebagai dasar negara harus dijadikan panduan dalam kehidupan bernegara dan menjadi landasan bagi pembangunan komitmen kebangsaan. Dan yang berikut, strategi mengatasi tantangan dan membangun komitmen kebangsaan. Jadi,
Untuk mengatasi tantangan ketahanan nasional dan membangun komitmen kebangsaan, diperlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi. Di sini ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, antara lain, yang pertama, meningkatkan koordinasi antara lembaga. Di sini pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama erat dalam menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan ketahanan nasional. Dan yang kedua, mengembangkan inovasi dan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi yang canggih, negara dapat meningkatkan kapasitas dalam menghadapi ancaman dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Jadi, rakyat harus dilibatkan dalam setiap tahap proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan ketahanan nasional. Dan yang keempat, memperkuat pendidikan dan penelitian. Jadi, pendidikan dan penelitian menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan ketahanan nasional. Dan yang kelima, membangun kepercayaan dan transparansi. Jadi, pemerintah harus bekerja untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap negara dengan cara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, kesimpulannya, jadi di sini urgensi dan tantangan ketahanan nasional serta peran negara dalam membangun komitmen kebangsaan adalah topik yang sangat penting bagi Indonesia. Jadi, kita sebagai negara yang besar dan beragam, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Namun, dengan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait, kita yakin bahwa dapat mengatasi tantangan tersebut dan membangun bangsa yang lebih kuat dan makmur dan sejahtera untuk kedepannya. Dan komitmen kebangsaan adalah kunci keberhasilan dalam membangun ketahanan nasional. Jadi, setiap warga negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan keamanan tanah air kita Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun komitmen kebangsaan yang kuat dan memajukan Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Jadi, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua tentang ketahanan nasional dan komitmen kebangsaan. Jangan lupa untuk berbagi video ini dengan teman-teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.